wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Saya adalah Suharyatini, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri Paku, Kabupaten Barito Timur. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ibu Iraini. Beliau adalah guru produktif di SMK Negeri Paku. Selamat pagi Bu Irai. Selamat pagi juga Bu. Ya, apa kabar Bu? Baik. Begini ya Bu, hari ini kita adakan percakapan praobservasi. Jadi sebelum nanti saya akan mengobservasi di kelas Ibu, di mana Ibu akan melaksanakan pembelajaran. Jadi kita adakan dulu percakapan praobservasi Ibu. Nah, jadi di dalam percakapan praobservasi ini ada tujuannya, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas. Kemudian di praobservasi ini sebagai persiapan awal untuk Ibu melakukan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri. Jadi di sini nanti akan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu ya. Baik Bu. Baiklah Bu Irai, pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu berkaitan dengan tujuan pembelajaran Bu ya. Namun sebelumnya apakah Ibu sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran Bu? Ya, berdasarkan perangkat pembelajaran yang saya buat, tujuan pembelajaran adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan proses bisnis di bidang manajemen, perkantoran, dan layanan bisnis. Yang kedua, siswa dapat menerapkan prinsip 5R dalam melakukan pekerjaan di kantor. Oh iya, itu tujuan pembelajarannya Ya. Bu ya. Nah, di proses pembelajaran yang ingin Ibu laksanakan itu bagaimana dengan area pengembangannya Bu yang ingin Ibu capai? Baik, area pengembangan yang ingin saya capai ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pada pengetahuan yaitu siswa memahami dan menjelaskan proses bisnis manajemen perkantoran. Pada pengetahuan yaitu siswa memahami dan menjelaskan proses bisnis manajemen perkantoran, dan pada keterampilan yaitu mempresentasikan prinsip 5R. Ya, jadi area pengembangannya ada dua Bu ya, pada pengetahuan dan pada keterampilan. Iya. Saya ingin mendengar nih Bu Irai, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya Bu. Baik, untuk strategi saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran kelompok dengan kemampuan dan keaktifan siswanya. Untuk model, saya akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Dan untuk metode saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oh iya, baik. Jadi rencana yang Ibu lakukan di kelas adalah pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, kemudian diintegrasikan dengan sosial emosional, kemudian Ibu menggunakan model pembelajaran PBL Bu ya, atau problem based learning, dan juga nanti Ibu akan ada diskusi kelompok dan penugasan Bu ya. Ya, bagus sekali. Kemudian media apa nih Bu yang akan Ibu gunakan di dalam pembelajaran di kelas? Untuk media saya akan menggunakan contoh-contoh 5R. Kemudian saya akan menggunakan PowerPoint di layar LCD, proyektor, dan laptop saya, serta juga akan menggunakan LKPD. Oh, iya. Nah Bu Ira ini, kapan nih kira-kira Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut nih? Misalnya di hari apa, tanggal berapa, kemudian di kelas berapa, serta jam keberapa Bu? Baik, kebetulan saya ada jadwal di hari Senin pada jam pertama dan kedua pada kelas
manajemen perkantoran. Oh, ya. Baik Bu Irai, nanti pada hari Senin jam 1 dan 2 Bu ya, saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan observasi, kemudian nanti saya akan mencatat hal-hal yang terjadi selama Ibu proses pembelajaran Bu ya. Nah Bu, nanti setelah Ibu diobservasi, nanti kita akan ada percakapan lagi Bu ya, namanya pasca observasi. Jadi nanti di dalam percakapan pasca observasi akan disaksikan juga oleh pengajar praktik ya Bu ya. Ya, baik. Baiklah Bu Ira, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik, saya mendapatkan gambaran tentang media dan strategi apa yang akan saya gunakan nanti, dan apa yang akan saya persiapkan dari sekarang. Dari percakapan praobservasi ini, saya merasa lebih siap untuk disupervisi. Oh iya, baik Bu Irai, terima kasih atas waktunya. Kemudian sudah berbicara dengan saya. Sampai ketemu di kegiatan observasi pada hari Senin depan ya Bu ya. Demikianlah percakapan praobservasi kita kali ini. Sampai bertemu di kegiatan pembelajaran atau di kegiatan observasi yang akan dilaksanakan pada hari Senin. Saya Suharyatini dan Ibu Iraini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan selamat pagi. Terima kasih Bu Irai, nanti kita berjumpa lagi ya. Sama-sama Bu.
penerapan 5L. Sebelum kalian melanjutkan pembelajaran materi, ini menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama,
sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Berjumpa lagi dengan saya, Suharyatini, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri Paku, Kabupaten Barito Timur. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Iraini, SE. Beliau adalah guru produktif SMK Negeri Paku, dan Bapak Elianus, MPD. Beliau adalah pengajar praktik PGP Angkatan 11 Kabupaten Barito Timur. Selamat pagi Ibu Iraini, selamat pagi Bapak Elianus. Ya, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Kabar baik. Jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi ya Bapak Ibu. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Iraini terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu Iraini laksanakan. Jadi adapun tujuan dari dilakukannya percakapan pasca observasi ini untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Iraini laksanakan. Untuk itu saya mohon waktunya Pak ya, untuk saya melakukan percakapan pasca observasi dengan Ibu Iraini. Ya, baik. Dipersilakan Ibu berdua melakukan percakapan ini sebagaimana tujuan yang sudah disampaikan oleh Ibu ini tadi, bahwa ini adalah merupakan refleksi pasca observasi yang Ibu ini laksanakan. Jadi melalui kegiatan ini bisa nanti terungkap apa kelebihan yang sudah dicapai dari proses pembelajaran dan proses observasi kemarin, apa hal-hal yang perlu dioptimalkan, bagaimana caranya, kapan itu mau dilaksanakan. Jadi itu nanti bisa digali dari Ibu Iraini yang sudah diobservasi oleh Ibu ini sebagai guru ya, sekaligus sebagai calon guru penggerak. Nah, untuk itu kepada Ibu Tini silakan melakukan coaching seperti si akademik dengan waktu ya kurang lebih maksimal 30 menit ya, jadi paling banyak itu 30 menit. Nah, untuk itu waktu diberikan ya. Terima kasih kepada Bapak Elianus yang sudah memberikan waktu dan kesempatan saya melakukan coaching bersama Ibu Iraini. Baik Ibu, bisa kita mulai ya. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu, bagaimana perasaan Ibu Iraini terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kemarin, observasi kelas yang sudah Ibu laksanakan? Perasaan saya lega karena observasi atau pembelajaran yang sudah saya lakukan berjalan baik dan lancar. Ya, itu sudah lega Bu ya, sudah terlaksana. Begini Bu, bisa diceritakan kembali Bu, waktu observasi kemarin itu area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas itu bagaimana Bu? Serta langkah-langkahnya atau misalnya tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas. Kalau untuk tahapan saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangan saya ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pada pengetahuan yaitu siswa memahami dan menjelaskan proses bisnis perkantoran, dan pada keterampilan yaitu mempresentasikan 5R. Berarti area pengembangannya itu pada aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu bagaimana area pengembangan
Ibu apakah sudah berhasil Ibu lakukan di kelas atau belum? Baik, menurut saya area pengembangan sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada sedikit kekurangan, Bu. Oh, ada sedikit kekurangan. Maksudnya kekurangan ini ada kendala-kendala gitu Ibu ya? Bisa Ibu ceritakan apa sih kekurangan tadi atau kendala-kendala apa yang Ibu hadapi sewaktu Ibu observasi kelas tersebut? Ya, kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentu mungkin dialami oleh guru-guru yang lain juga, yaitu masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat atau diam saja dalam kegiatan tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif atau hanya diam saja selama pembelajaran. Berarti Ibu menghadapi kendala masih adanya siswa yang kurang aktif Bu ya, atau dia itu diam saja atau mungkin dia ini ya Bu ya, tergantung sama teman gitu Bu ya. Kemudian saya juga akan Ya, menggunakan PowerPoint di layar LCD. mungkin itu untuk mengatasi kendala tadi Bu ya. Ya. Nah, menurut Ibu kira-kira kenapa hal itu Bu bisa terjadi? Kenapa masih adanya siswa yang kurang aktif tadi Bu? Baik, mungkin dalam pembagian dengan jumlah siswa yang banyak dan tidak seimbang. Dan mungkin ketika saya bagi mereka ke dalam kelompok berdasarkan gaya pembelajaran, ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Anak tersebut berpisah dengan temannya yang biasa akrab atau dekat dengannya, sehingga siswa tersebut merasa agak kurang nyaman ketika berada dalam suatu kelompok yang bukan teman dekatnya. Oh begitu ya. Berarti di sini Bu ya, waktu Ibu membagi mereka ke dalam kelompok yang visual, yang auditori dan kinestetik tadi, siswa tadi merasa canggung gitu Bu ya, bukan berada di kelompok yang biasa mereka satu teman akrab gitu Bu ya. Jadi mereka akhirnya karena dipisah, jadi mereka jadi kurang aktif gitu Bu ya. Nah, sekarang bagaimana nih upaya ke depan atau rencana dari Ibu Irai untuk menyikapi hal tersebut? Untuk menyikapi hal tersebut, saya akan tetap mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, kinestetik, dan auditori. Namun saya akan lebih aktif memberi pertanyaan-pertanyaan baik kepada individual ataupun kelompok, sehingga keaktifan mereka dapat terpancing. Saya juga akan lebih banyak memberikan game-game yang seru, media pembelajaran yang lebih menarik sehingga anak suka dan tidak jenuh dan tidak diam saja, dan mereka menjadi nyaman di kelas atau bisa dengan Mereka lebih aktif gitu Bu ya, ada permainannya. Ya, permainannya. Ini ya. Wah, luar biasa sekali rencana dari Ibu Ira ini adalah rencana yang baik. Semoga kedepannya apa yang menjadi rencana Ibu Ira dapat terrealisasi dengan baik Bu ya. Kemudian juga bisa menghadirkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Saya nanti menunggu nih cerita selanjutnya dari Bu Ira ini, bagaimana kira-kira pembelajarannya sesuai rencana Ibu tadi, apakah bisa terrealisasi dengan baik atau masih belum nih. Nanti saya tunggu Bu ya cerita Ibu selanjutnya ya. Iya. Nah, kira-kira apa nih Bu Ira akan melakukan perubahan sesuai dengan rencana yang Ibu sampaikan? Ini mungkin waktu tepatnya belum saya pastikan Bu, tetapi secepatnya, mudah-mudahan dalam pertemuan minggu ke depan. Bagus sekali Bu, akan dilakukan secepatnya ini ya.
Baik Bu Ira, terima kasih atas waktunya dan atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat secepatnya direalisasikan dan semoga berjalan dengan baik. Ya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Elianus sebagai pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait kegiatan kita hari ini, yaitu percakapan pasca observasi atau kegiatan yang berhubungan dengan observasi kelas. Baik, terima kasih Ibu Tini, calon guru penggerak angkatan ke-11. Saya sudah mengikuti dengan cermat tadi dialog atau coaching pasca observasi pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan bersama rekan sejawat. Saya melihat bahwa secara keseluruhan percakapan tadi telah membangun atau menunjukkan pemahaman baik Ibu sebagai calon guru penggerak maupun Ibu Ira ini sebagai rekan sejawat Ibu terkait bagaimana melihat dari proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan, apa saja yang sudah berhasil diterapkan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian apa yang masih perlu dioptimalisasikan oleh Ibu Ira sebagai seorang guru. Nah, sebagai contoh tadi saya melihat Ibu melihat bahwa proses pembelajaran sudah dilaksanakan secara lancar, kemudian siswa sudah didampingi dalam proses belajarnya, kemudian siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Namun hal yang perlu dioptimalkan tadi misalnya peran peserta didik dalam pembelajaran agar bisa lebih aktif seperti itu saya lihat sudah diungkapkan dengan baik dalam proses coaching tadi. Dan memang proses coaching atau dialog dialog refleksi ketika kita selesai melaksanakan pembelajaran itu bisa dilakukan dengan baik ya, mengalir tanpa ada beban. Jadi tidak ada artinya di situ mencari kesalahan, ketakutan misalnya, oh ini saya akan dicarikan kesalahan, saya akan dipersalahkan di sini, itu tidak ada. Jadi tujuan dari coaching itu adalah melihat apa hal-hal yang sudah baik dilakukan dalam pembelajaran, kemudian mungkin ada hal-hal yang belum optimal baik dari kita sebagai guru maupun dari murid-murid kita. Nah, dari kita sebagai guru misalnya mungkin seperti tadi kita belum bisa melibatkan siswa secara keseluruhan agar aktif dalam pembelajaran. Nah, tapi tadi kan sudah ada langkah-langkah tindak lanjut bahwa siswa-siswa tersebut akan misalnya dikelompokkan secara seimbang di dalam kelompoknya, kemudian dilibatkan dalam diskusi, diberi kesempatan dalam diskusi aktif. Nah, kemudian tadi saya melihat ada upaya untuk memberikan pembelajaran memenuhi kebutuhan belajar mereka, baik yang suka belajar dengan melihat, suka belajar dengan mendengar, atau yang kinestetik tadi, belajar dengan melakukan. Jadi itu sudah ada upaya untuk memberikan, mengakomodir kebutuhan belajar dari murid-muridnya atau siswanya tadi. Jadi kalaupun itu belum maksimal, berarti kan sudah ada pembelajaran dari situ yang akan diperbaiki di ke depan. Jadi untuk mengakomodir yang tadi 3 gaya belajar tadi bisa dilakukan misalnya pada awal pembelajaran siswa diajak menonton video untuk mengakomodir siswa yang dia sukanya belajar dengan melihat, atau mendengarkan misalnya
di tengah-tengah misalnya mendengarkan temannya membaca, jadi kan terakomodir yang suka belajar dengan mendengarkan. Kemudian di bagian akhir misalnya membawa siswanya praktik. Nah itu jadi kan 3 gaya belajar itu terpenuhi ketika melaksanakan pembelajaran. Jadi tidak misalnya di sini ada yang menonton, di sana ada yang membaca, lalu yang lain praktik, tidak seperti itu. Jadi bergantian, tapi semua terlibat. Nah itu untuk mengakomodirnya tadi. Jadi saya sangat puas melihat diskusi tadi, dan itu adalah pembelajaran yang sangat baik ke depan, bahwa dengan pengalaman diskusi pasca observasi ini nanti bisa dikembangkan lebih lagi, misalnya lebih mengalir, lebih santai menceritakan pengalamannya saja, pengalaman mengajarnya. Jadi ketika ditanyakan seperti ini, jelaskan artinya sesuai dengan pengalamannya. Contoh-contoh sederhana di kelas yang dialami. Jadi yang dilakukan pada kesempatan ini itu sangat baik untuk modal melakukan observasi pembelajaran ke depan. Nah, jadi intinya saya sangat berterima kasih Ibu Suharyati ini sudah memberikan praktik baiknya, mendemonstrasikan praktik baiknya di kelas bersama dengan Ibu Irai. Itu kan kalau bisa jadi PNM, penilaian kinerja itu kan timbal balik. Jadi Ibu ini sebagai observasi Ibu Irai, di lain waktu Ibu Irai yang observasi Ibu Tini. Jadi saling nanti refleksinya, saling refleksi. Nah itu sangat baik untuk pengalamannya, dan harapannya tidak berhenti kepada Ibu berdua, nanti dilibatkan guru-guru yang lain. Apalagi kan Ibu Tini baru sendiri di sini. Nah jadi kan perlu membagikan pengalamannya dengan guru-guru yang lain. Misalnya libatkan wakil kurikulum, bisa. Sangat baik. Jadi sekali lagi terima kasih sudah berbagi praktik baik. Mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan pada hari ini nanti bisa terus berlanjut, supaya bisa memberikan tadi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Seperti itu. Terima kasih. Kalau ada yang perlu dikonfirmasi lagi, boleh. Baik Bapak Elianus, terima kasih banyak atas umpan balik dan tanggapan atas kegiatan percakapan pasca observasi kita pada hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan kita sudah selesai, dimulai dari pra-observasi, observasi, dan juga pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Elianus dan juga kepada Ibu Irai yang sudah membantu saya, kemudian memberi arahan dan juga bimbingan. Saya juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi dan selamat pagi. Iya, selamat pagi. Terima kasih Bu. Ya.